nak meeting, tapi ngapa di tempat makan nih? Coba telepon dulu ini. Halo Bel. Halo, Fikri di mana? Iya di Yok. Kata nak meeting, ngapa di tempat makan nih? Emang ada di sini? Bener, naik ke pucuk lantai 3, ya? Sudah kalau saya tahu aku masuk ya berarti ya? Sudah. Ya. Pagi kak. Pagi, permisi Kak. Di sini ada ruang meeting ya? Iya benar, untuk ruang meetingnya itu di lantai 3 di atas. Oh, kalau ada atas nama Fikri ada nggak? Iya ada. Ada ya? Iya. Dia udah di atas? Iya. Oh ya, makasih ya Kak. Iya. Oh, akhirnya Oh, tidak nyasar Bel? Tidak, alhamdulillah. Bella juga baru tahu loh, Kak Fik, kalau di sini ini ada tempat meeting. Oh aduh, duduk. Jadi memang Yok ini ya ngerupakan tempat co-working space. Jadi selain memang bagusnya untuk ngopi, yang nak makan siang, di bawah ada printer. Nah di lantai 3 ini baru nyedio ke meeting room. Jadi yang memang pengen sambil ngopi, memang banyak kawan-kawan rame sekalian meeting, ada proyektor di sini. Juga pacak langsung pesan menu, makanan, coffee break di sini. Akor galau. Akor galau berarti di sini. Gak dulunya sarapan tidak ke sini. Tidak sih untungnya. Dan juga ini di tengah-tengah kota, jadi lemak digapai. Iya, mana di tengah jalan Saro. Oh iya benar juga. Di tempat tengah kota. Kalau hari ini kira-kira kita nak bahas apa ini? Kayak dulu nak bahas apa. Kita jangan lupa untuk nyapa pemirsa yang ada di rumah. Halo pemirsa Pal TV, semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat. Tentunya hari ini kita balik lagi bebarengan dengan aku Mang Cek Fikri Dan aku Bice Bella di program Ngapo Ma Itu. Jadi selama sejam ke depan ini pemirsa pecah biasa kita bakal ngenjuk ke informasi, ngenjuk ke juga hal-hal yang mungkin pemirsa belum tahu, termasuk kayak kita juga bakal review minuman, makanan, termasuk tempat di Yok Cafe Simpang Polda Palembang ini tentunya. Nah, yang pasti juga tempat ini juga nyaman. Dan juga ini dingin. AC dan juga kalau nak pemaparan juga bisa ini Fik, pintu ya? ada. Oh iya, tidak mungkin kan. Tidak masuk kita menaiki pintu. Benar. Jadi tentunya Bella, kita ini pecah yang ada kalimat di sini, a goal without a plan is just a wish. Jadi tujuan ya tanpa plan, tanpa persiapan ya itu hanya sebuah angan-angan. Nah, makanya ini kan lah tahun 2023. Nah, kira-kira apa dia planning kita yang bakal kita lakukan selama setahun ini harus kita laksanakan ke mangko apa? Mangko kita sukses, kaya raya, hidup sejahtera. Nah, apa itu? Tapi kalau Bella sih sebenarnya Fik ya, kalau Bella lebih ke sehat dulu sih. Karena kalau misalnya tidak nak sejahtera. Sejahtera juga, tapi yang paling utama tuh sehat dulu. Karena walaupun lah sejahtera, tapi kalau badan tidak sehat, dan nikmat hidupnya. Oh, itu kalau sejahtera, duit banyak, tapi tidak sehat percuma. Iya, percuma dong. Tapi kalau aku Bella, prinsip aku, kalau mau gola sehat, asa tidak sejahtera, buntu telesu tuh lah, sakit tuh lah badan. Kira-kira penting mana? Penting lah pinter, sehat, apa sejahtera. Nah kalau pemirsa pilih apa kira-kira? Kita jingok penjelasannya di Ngapo Ma Itu. Coba kalian pilih satu dari pilihan-pilihan ini. Jadi super jenius, sehat dan kuat kayak atlet dunia, atau bisa hidup sejahtera. Oke, tentunya itu emang pilihan yang susah. Apalagi kalau kalian jadi presiden. Ya, karena kita jadi mesti mikirin uangnya negara mau dipakai untuk pilihan yang mana. Tapi bayangin, kalau kalian tiba-tiba dapat tugas jadi RI 1, pilihan mana yang bakal kalian ambil?
Oke, tentu semua pilihan kelihatan penting. Tapi walaupun uangnya Indonesia cukup buat ngebikin stasiun luar angkasa, nyatanya Pak Presiden tetap mesti bikin pilihan. Dan pilihannya jatuh pada bikin rakyatnya pintar alias pendidikan. Ya, pendidikan dipilih karena negara yang sejahtera itu negara yang rakyatnya pintar. Nggak main-main, uang yang dikasihin nyampe segini banyaknya. Tapi selain itu, pemerintah juga nyiapin prioritas di bidang-bidang lain juga. Tentunya biar hidup masyarakat tetap sehat dan sejahtera. Dan semua uang-uang ini disiapin sama Pak Presiden lewat bendaharanya dalam satu budget bernama APBN. Targetnya di tahun depan uang-uang APBN bakal dimanfaatin buat semakin majuin negara dan ngehindarin kondisi yang diprediksi kejadian ini. Tapi apa jadinya kalau prediksinya meleset? Apakah uang yang disiapin jadi nggak kepake? Simpelnya sama kayak kita yang nabung buat liburan, tapi gagal karena uangnya mesti dialihin buat yang darurat. Ya, begitu juga negara yang ngalamin banyak perubahan. Misalnya di beberapa tahun lalu, pas negara kita harus nyesuaiin rencana keuangan yang udah ditentuin di awal. Jadi buat nanganin dia ini. Atau kemarin, pas pemerintah ngubah budgetnya buat nyesuaiin harga barang dunia yang terus naik, biar masyarakat jadi mampu beli. Oke, tapi sebenarnya dari mana negara kita bisa dapetin uang sebanyak itu? Jawabannya dari kita semua. Contohnya pas kita bikin SIM atau perpanjang paspor yang uangnya bakal dipakai buat negara, atau lewat sumber pemasukan besar yang biasa dipakai buat menuhin berbagai kebutuhan, kayak yang pernah kita bahas di video ini. Dan ya, pajak itu ada banyak jenisnya, yang nantinya bakal dibagiin ke bidang-bidang yang tentunya buat kita juga. Dan omong-omong pajak, kalau misalkan kalian pengen beli mobil mewah yang satu ini, jangan kaget dulu ngelihat harga pajak setahunnya. Karena kira-kira beginilah gambaran sumbangan kalian buat negara. Gimana? Masih ada mimpi punya supercar? Ya, mikirin nasib dompet yang tipis tiap akhir bulan aja bikin pusing 7 keliling. Apalagi mikirin keuangan negara. Jadi kira-kira kalau kalian RI 1, apa yang bakal kalian dahuluin? Atau malah bikin fasilitas ini untuk seluruh warga negara. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, memang Davik ya, sebenarnya kalau di tahun 2023 tuh kalau pajak dosa milih, kalau pajak kita dapat galau tiga-tiganya. Bener. Sejahtera, pinter, sehat. Oh iya, bener. bener. Sehat walafiat. Iya, bener. Jadi kalau memang pajak nggarap galau-galau nggak pernah milih, bener. Iya, bener. Iya, pinter bae dak sejahtera saro. Sejahtera bae badan sakit saro. Sehat bae dak katik masukan lain pula. So juga badan. Jadi pemirsa tentunya ndak usah kita milih-milih. Kita berusaha 2023 ini harus sukses, sehat dan sejahtera tentunya. Mungkin kita sebelum rapat nih, kita bakal nak makan dulu apa, Cek? Boleh kalau nak ngopi dulu, maka lebih tenang pikiran kita. Karena Bel, kalau nak berpikir tuh harus tenang. Maka ide-ide nih keluar galau. Bener-bener. Tapi menunya mana nih? Oh gampang, kaget tinggal scan di situ ya. Iya. Buat pemirsa yang nak ngebek makanan, ngebek minuman juga ngebek lah. Kaget balik lagi dengan kami tentunya di Ngapo Ma Itu. Makasih Mang Cek, balik lagi kita di Ngapo Ma Itu. Jadi kita masih dari Yok Cafe Palembang. Jadi tadi kan banyak obrolan yang nak bakal kita bahas ini Bella. Tapi becaknya kita setegok dua tegok dulu boleh. Jadi kita sudah mesen beberapa menu oncak, menu andalan dari Yok Cafe Palembang ini pemirsa. Ini kalau pikir ini Bella lagi agak lain suara, agak demam, agak meriang, merindukan kasih sayang. Minum yang anget-anget namanya honey lemon. Oke, kita cicip dulu. Langsung sembuh. Tutup kalau dokter. Kalau satu. Nah, kalau Bella ini yaitu namanya caramel macchiato. Jadi yang pastinya kopi di sini juga yang paling lemak lah, Cek. Ya. Dan juga kita coba dulu ya. Coba dulu.
enak sih Cek, dan juga tidak pahit ya pasti. Oh, tidak pahit. Tidak pahit. Jadi mungkin ini Mancek Bicek juga aku ngerasa tidak begitu senang dengan kopi, jadi bisa langsung mesen karamel macchiato. Bener, jadi kan ada orang yang memang tidak pernah ataupun tidak terlalu hobi minum kopi ya, yang pahit-pahit. Cocok ini Bella ya? Cocok sih. Cocok. Jadi minumlah dulu Bella, biar pikiran kita tenang ya. Kalau pikiran kita tenang, berpikir jadi mudah. Kalau kita berpikir belum minum, kayak badan kita konslet. Basing-basing Cek nih kau. Bella Cek itu emang pacak badan konslet? Ya pacak lah, bukan listrik pacak konslet. Tidak tahu. Nggak tahu sih kalau Bella. Nah, pemirsa tahu apa tidak? Badan manusia ternyata pacak konslet. Nah, pacak manunian pemirsa konsletnya itu bener apa tidak? Kita jingok tayangannya di Ngapo Mak itu. Manusia ternyata bisa ngehasilin listrik, tapi bukan lewat bantuan air, angin, atau nuklir, melainkan dari dalam tubuh kita sendiri. Ya, ini yang bikin syaraf-syaraf kita jadi bisa ngobrol dan tahu apa yang harus dilakuin. Malah, listrik ini ibaratnya benar jadi semacam, dalam tanda kutip, baterai yang bisa dipakai buat gerakin satu organ penting dalam tubuh kita, jantung. Gimana ceritanya? Jadi, organ yang bikin kita deg-degan ini kerjanya kayak pompa yang kerja non-stop dari kita lahir sampai udahan. Tapi, biar bisa kerja, mereka perlu disuplai sama semacam baterai yang ngasih mereka tenaga buat berdenyut. Perkenalkan, inilah kumpulan sel yang terus ngasih listrik segini banyaknya tiap menit buat ngatur irama dan detak jantung. Bareng sama satu gengnya, mereka lah yang bantu tubuh kita biar darah yang kotor bisa dicuci di organ tetangga, dan darah yang udah bersih bisa dipompa ke satu badan. Oke, kelihatannya semua kayak aman-aman aja, tapi ternyata ada satu kondisi ketika baterai jantung kita konslet. Dan ini bisa ngancem sang pemiliknya. Kondisi apa itu? Namanya aritmia. Simpelnya, kondisi atau penyakit ini ibarat konslet yang bikin listrik rumah mendadak mati. Kalau kena aritmia, nggak cuma jantung aja yang kaget. Organ-organ lain yang kerja bareng jantung bisa ikut kacau. Mereka ini juga ada dua jenisnya. Yang bikin denyut jantung kita melambat, dan yang bikin makin cepat. Oke, meskipun kebanyakan gak bahaya, kalau nggak ditanganin, aritmia ini bisa nyebabin stroke, pingsan tiba-tiba, dan kayak pemain bola ini. Bahkan kematian mendadak. Mereka yang kena aritmia bisa ngalamin kondisi-kondisi kayak gini. Tapi sayangnya, nggak semua yang kena penyakit ini nunjukin gejala. Malah ada juga yang kelihatannya baik-baik aja. Terus penyakit ini sebenarnya bisa disebabin sama beberapa hal. Tapi umumnya karena kondisi bawaan dari lahir. Oke, jadi itu dia satu penyakit yang bisa nyerang sang pompa kesayangan tubuh kita ini. Tapi sayangnya, aritmia bukan satu-satunya yang bisa ngancam jantung. Masih ada banyak penyakit jantung lain yang jadi penyebab belasan juta orang meninggal setiap tahunnya. Dan jadi pemimpin di antara penyebab kematian lainnya. Makanya tentu, biar organ ini nggak mogok kerja, kita harus ngebiasain diri buat rajin gerak, makan yang sehat, dan tidur yang teratur. Dan yang gak kalah penting, buat cek kesehatan jantung kalau ngerasa kayak disebutin tadi. Dan bukan karena yang lain. Oke, sekarang kita tahu cara aneh tubuh kita bisa jadi baterai. Sekarang, rahasia tentang tubuh kita apa lagi yang pengen kalian ungkap? Coba kasih tahu jawabannya di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, cak mana kira-kira Bella nyingok perkembangan di tahun 2023 ini, lemak kita bisnis online atau bisnis offline? Kalau nyingok di pasar sekarang ini Cek. Pasar mana? Kalau lemala online, karena apalagi di zaman cak umuran Bella ini, itu pasti tidak lupa dari megang HP. Jadi pasti lebih kayak pemasarnya lebih bagus secara online. Benar. Tapi balik lagi harus tahu dengan apa yang kita jual pecaknya ya. Ya kalau kita nak mikirin masalah pecaknya jualan online lebih laku, aman segmentasi pasar kita. Wong-wong yang umur lebih dari 50 yang jarang main HP, yang HP-nya cuma ada kalkulator sama game mulo, ya susah juga nak nyingok dagangan gitu. Jadi tergantung target pasar kita kemana. Iya, apakah pasar Palimo, pasar Lemabang, atau pasar Kuto, harus ditentu ke pasarnya. Kayak dulu kita ngomong-ngomong tentang ini tadi, tentang badan konslet tadi. Nah, jadi lah tahu kan badan kita juga Bella pacak konslet.
Bella juga baru tahu ternyata badannya pacak konslet juga Cek. Iya, Bukan cuma listrik B berarti tadi. Bukan, malahan kemarin aku juga sempat ngalami kayak itu. Malah aku kira kesurupan. Kesurupan? Kok kayak gitu? Iya, aku kira kesurupan. Tapi kalau Bella dewe di lingkungan sekitar waktu sekolah, ada nggak pernah cerita kawan, keluarga atau yang kesurupan? Kalau kesurupan di zaman Bella dulu sekolah sih Cek. Pernah ada? Kesurupan. Pernah ada, malah kesurupan masal waktu itu kan. Masal? Iya masal. Oh, banyak gawenya ya? Iya banyak kali. Malah kami bisa waktu itu disempet dilebur ke. Gara-gara di Gara-gara kesurupan? kesurupan itu tadi. Oh, mulai dari situ program seminggu 3 kali kesurupan. Tidak. Biar banyak lah liburnya. Tidak sih itulah. Oh, tidak. Tapi kalau Bella dewe percaya apa tidak dengan kesurupan itu? Atau ngado-ngado bae? 50-50 sih sebenarnya. 50-50 Iya. Nak dikata tidak percaya ya dunia ini luas. Iya, benar. Ada yang tidak kasat mata juga. Tapi nak dikata kepercayaannya ada yang ngomong, "Oh, pikir berdosa, ngapa percaya dengan hal-hal itu?" Lah salah pula. Nah, kira-kira pemirsa kesurupan itu memang benar-benar ada apa tidak? Kita bakal nyimak penjelasannya di Ngapo Mak Itu. Oke, siapa yang pernah ngalamin ini? Kelas lagi hening, semua lagi sibuk belajar buat ujian, dan tiba-tiba ada teman kita yang tiba-tiba teriak, berontak, sampai menggeliat super hebat. Kata orang, fenomena ini bisa dijelasin pakai satu kata, kesurupan. Tapi sebenarnya, benarkah kita bisa kerasukan setan? Oke, mungkin di luar sana ada banyak kepercayaan tentang kesurupan, atau mungkin ngaitin itu ke hal-hal yang berbau mistis. Tapi, kalau mau lihat fenomena ini dari sisi medis, sebenarnya bisa juga. Ya, kalau menurut para dokter, kesurupan itu sebenarnya bisa disebut sebagai gangguan kejiwaan ketika pikiran, identitas, kesadaran, dan memori kita tiba-tiba nggak nyambung satu sama lain. Akibatnya, jiwa kita seolah-olah terpisah dari tubuhnya. Tapi pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Sebelum nyebutin alasannya, kita mesti tahu kalau pengidap gangguan ini bisa nunjukin beberapa macam sikap yang berbeda. Pertama, orang yang dalam tanda kutip kesurupan bakal kelihatan kayak dirasukin sesuatu. Jadi dia bakal berhalusinasi dan ngalamin amnesia sesaat, bahkan gak inget siapa dirinya. Bahkan mungkin bisa bertingkah kayak raja hutan. Sedangkan yang tipe kedua ini lebih kalem. Mereka masih ngenalin dirinya sendiri, tapi nggak ngerti sama keadaan sekitarnya. Mereka jadi susah buat ngomong ataupun gerak. Oke, terus apa penyebabnya? Dan kenapa kesurupan seolah bisa menular alias kesurupan massal? Oke, kalau menurut medis, kesurupan massal itu bukan karena roh jahat janjian buat ngusilin anak satu sekolah. Tapi ternyata para ahli nyimpulin kalau alasannya itu bisa karena faktor genetik, lingkungan, ekonomi, sampai trauma di masa lalu. Dan semua itu bisa dipicu ketika lagi stres atau tertekan. Kalau ngomongin kesurupan di sekolah, kejadian ini rata-rata dialamin sama murid kelas 3 yang lagi sibuk-sibuknya nyiapin ujian. Rasa takut harus ngulang setahun kalau nggak lulus kemungkinan bikin mereka tertekan. Dan waktu satu murid kena, murid lain yang lihat makin stres dan ikutan panik juga. Peristiwa ini disebut para ahli sebagai histeria massal. Terus ngomong-ngomong soal kesurupan, sejarah panjang tentang ini bisa jadi ada karena kita cenderung nyoba cari penjelasan paling mudah dari fenomena yang kita nggak paham penjelasannya. Bahkan dari dulu sampai sekarang, masih ada yang nganggep mereka yang ngalamin gangguan ini, dan ini sebagai kesurupan. Sekilas emang terdengar biasa aja, sampai kita tahu kalau banyak aktivitas ngusir roh jahat ternyata bukannya nyembuhin tapi justru berakhir tragis. Oke, mungkin bakal terdengar arogan kalau nganggep sains udah sepenuhnya paham soal peristiwa ginian. Tapi dengan ngertiin bahwa ada penjelasan psikologis di baliknya, mungkin kita justru bisa nyelamatin hidup mereka yang dianggap kerasukan. Jadi sekarang kita tahu kalau kesurupan itu bisa-bisa aja kalau dijelasin secara ilmiah. Penyebabnya bisa jadi karena stres dan jadi gejala buat penyakit kejiwaan. Dan karena emang lagi sakit, cara ngatasinnya bisa ditanganin secara medis atau pergi ke psikolog atau psikiater. Yang penting bukan disembur pakai air seember. Dan seperti biasa, terima kasih.
Makasih Mang Cebice, balik lagi kita di Ngapo Ma Itu. Nah, tadi kan Bella lah nanyo, kira-kira kalau make ruangan ini dengan berbagai macam fasilitas harganya berapa? Jangan pikir jawabnya. Nah, kita sudah sama dengan Via yang tentunya bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan tentang pemakaian fasilitas yang ada di Yok Cafe ini. Nah, Cak mana Via? Kalau nak make ruangan meeting room, ini harganya berapaan? Kalau untuk meeting room ini di bawah 1 jam pertama itu free ya. Kalau misalkan udah lewat dari 1 jam untuk 2 jam seterusnya itu berbayar. Berapa biaya sewanya? 300.000. 300.000, oke. Per 3 jam. Oh, untuk per 3 jam. Iya. Oh, 300.000 per 3 jam. Itu untuk berapa uang boleh pakai di dalam ini? Bebas. Meeting room ini kapasitasnya 25 orang, cuman kalau misalkan mau 30 orang itu kita bisa tambah kursi. Oh, bisa tambah kursi. Jadi 300.000 itu untuk sewa ruangan. Berarti tidak ada dihitung per uang kayak itu ya? Tidak. Oke. Dan juga ada kata minimal order. Enggak, itu cuman pesen makan sama minum aja sih. Oh, jadi pesan makan minum kalau nak pakai ruangan di atas itu nambah 300.000 untuk 3 jam. Iya. Kayak itu. Kalau ini paket-paketnya Via, apakah sudah ada paket yang sudah nyatu dengan makanan? Kalau dengan kopi sekian, dengan coffee break sekian, ada lagi tidak itu? Oh, kalau itu sih nggak ada. Nggak ada. Jadi memang kita pesan di bawah ini fasilitas tambahan kayak itu. Benar. Kalau misalnya mau reservasi itu di mana? Kalau mau reservasi itu bisa datang ke kasir, terus itu minimal H-5 sebelum pemakaian sih. Oh, Oke. kalau secara Kita online? bisa list, bisa WA sih, via bisa. WA. Oke, ini fasilitas kayak LCD apa untuk apa dia ini nyebutnya? Apa proyektor? Proyektor, iya kontraktor tadi nak nyebut proyektor. Kalau untuk fasilitas-fasilitas lainnya, ini ada tambahan biaya atau cukup 300.000 itulah? Free. Itu Free. sebenarnya 300.000 itu sudah termasuk dengan fasilitas yang ada di dalam. Mantap. Kalau memang kursinya nak digeser, misal tidak butuh meja nih, meja cuma untuk di depan bae, belakangnya nak kursi galau, biar cukup untuk 30, bisa di set juga kayak itu. Bisa. Mayoritas uang pakai ruangan ini selain untuk rapat, untuk apa lagi? Ya. Untuk acara banyak sih Kak, nggak bisa disebutin satu persatu. Ya sudah 2/2. Pokoknya banyak sih yang pakai meeting room ini buat acara kayak private gitu kan. Terus banyak lah. Ya, jadi pokoknya untuk mereka yang pengen punya kegiatan dan tidak ada diganggu sama uang lain, bisa langsung pakai meeting room yang ada di Yok Cafe ini. Terima kasih banyak Via atas informasinya pemirsa yang pengen pakai fasilitas yang pecah pikir sama belain lagi. Langsung pemirsa pacak datang ke Yok Cafe Palembang yang ada di Simpang Polda. Tentunya pemirsa tadi pecah yang sudah dikatakan sama Via, pacak pesan dari WA. Dari WA, nomornya ada di bawah ini pemirsa, dan juga Instagram di yok.id. Akor? Pastinya juga ini kalau misalnya mau reservasi tuh H-5. Iya. H-5 jangan Bisa list itu. jangan H+5 lewat. Iya, terima kasih banyak Via tentunya sudah nunjukin informasi, dan juga terima kasih untuk pemirsa Pal TV. Lagi. Bella nanya dulu sama Via. Oke, tanyalah. Kalau Via nih ngerasa enggak kalau habis makan tuh pasti ngantuk? Iya. Iya kan? Benar. Oh, tidak kenyang? Kenyang sih tapi habis itu ngantuk. Oh, kenyang dulu habis ngantuk. Kalau Fikri sama mana? Sama baik sih sebenarnya. baik. Langsung berat atau ini Kenapa lah kira-kira Mak itu? Kenapa lah kira-kira ya? Nah pastinya ini Mak Cebice juga nak tahu ngapo kalau habis makan tuh ngerasa ngantuk. Nah kita lihat deh di ngapo. Mak itu. Tidur itu gunanya biar kita nggak kecapean. Mandi itu gunanya biar kita seger. Makan biar kita berenergi. Ya, kita makan tuh ibarat mobil yang lagi ngisi bensin. Buat ngasih tenaga biar kita kuat kesana sini. Tapi, kayak yang sering dialamin sama Rita, Dixon, Karim, dan banyak dari kalian ini, kenapa abis makan kita justru seringnya ngantuk? Kenapa hukum alam malah kebalik kayak begini? Oke, jadi tersangkanya adalah para kurir. Tapi bukan kurir yang suka nganterin belanjaan kita. Mereka adalah zat yang gunanya nganterin pesan antar sel otak atau ke seluruh tubuh. Dia ini bikin mood kita seneng, santai, lemes, dan ujungnya ngantuk. Bahkan kalau di luar negeri, lemes habis makan gini disebutnya kayak lagi koma.
Tapi apa hubungannya makan sama kurir yang bikin nyaman ini? Oke, simpelnya banget, untuk badan kita bisa mencerna dan ngolah energi dari makanan, perlu bantuan satpam yang bukain jalan dari darah ke dalam sel. Nah, selagi kita fokus ke sini, hal lain juga terjadi. Zat ini yang selama ini tinggal di darah, jadi bisa jalan-jalan sampai ke otak kita. Disinilah dia bisa berubah jadi zat yang bikin nyaman tadi. Dan pada saat inilah tarikan gravitasi yang narik kita buat rebahan jadi semakin kuat kayak lubang hitam. Oke, tapi kalau gitu bukankah harusnya kita selalu ngantuk tiap habis makan? Tapi kenapa kadang kita beruntung gak kena ngantuknya? Jawabannya tergantung makanannya juga. Kalau makanannya tinggi karbohidrat yang cepat dicerna, itu bakal lebih mungkin bikin kita cepat ngantuk. Apalagi kalau dikombinasiin sama makanan yang tinggi protein karena bisa jadi ngandung zat tadi. Dan iya, selamat. Warga Indonesia yang terbiasa cuma makan 2 ini bakal sering ngantuk habis makan. Lalu sebenarnya cara nyegahnya itu tuh sesimpel makan karbohidrat yang lambat buat dicerna. Misalnya kayak mereka ini. Oke, tapi ngomong-ngomong soal ngantuk, sebenarnya ada satu cara ajaib yang bisa jadi penyelamat. Apakah itu? Cara itu adalah power nap. Betul. Ya, alias tidur siang singkat yang meskipun kelihatannya sebentar, ternyata bisa bikin seger, balikin fokus, bantu nguatin ikatan jangka panjang, dan tentu yang paling penting, ngilangin ngantuk. Ya, daripada ngelakuin yang aneh-aneh, kalau udah ngantuk banget mending rebahan bentar aja. Jadi, siapa yang dulu ngerasa tidur siang itu kayak hukuman, tapi sekarang jadi kemewahan? Ya, ngantuk setelah makan itu ternyata wajar. Tapi kalau udah parah banget, itu bisa jadi tanda kita mesti perbaikin pola makan. Dan cukup sampai di sini aja videonya karena mendingan kita tidur siang dulu. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, jadi pemirsa sudah nyingok, lah tahu alasannya kenapa abis makan kita selain kenyang juga ngantuk. Jadi luar biasa ini Bella, sudah banyak dan informasi, edukasi, termasuk tadi juga kita sudah ngobrol sama Via yang nunjuk ke informasi berapa harga, cak mana cara pemesanan. Untuk pemirsa yang pengen ngedapat ke ataupun make fasilitas ruang meeting yang ada di York Cafe Palembang, yang tepatnya ada di Simpang Polda Palembang. Jadi langsung bergancang, kontak Instagramnya atau hubungi nomor yang ada. Akhir kata aku Mang Cik Fikri Dan aku Bice Bella. dan kalau pemirsa nanya ngapa mak itu, karena mak inilah kami. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.